Bapak Ibu, ini adalah makam Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional Indonesia, pahlawan pendidikan. Dan ini adalah istri beliau, Nyi Hajar Dewantara, yang bernama Raden Ayu Sutartinah Sasraningrat. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah putra pembajeng, anak pertama dari Ki Hajar Dewantara, Nyi Niken Wandansari Sutapi Asti. Ini putra yang pertama. Di sebelah kanan makam Ki Hajar Dewantara, dan yang berada di sebelah kiri itu pahlawan nasional itu adalah Ki Sailendra. Ini ada putra yang terakhir dari Ki Hajar Dewantara, dan putra-putra yang lain itu di sebelah kanan bawah. Tidak di altar tapi di bawah. Berikutnya, di makam Ki Hajar Dewantara ini ada relief. Ini perjuangan Ki Hajar ketika masih anak, masih kecil. Kemudian sudah sekolah, sudah menuntut pendidikan. Terus ini menjadi pejuang. Yang berada di tengah ini adalah relief Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada relief perjuangan beliau ini, 3 serangkai, Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini ketika di penjara, kan di penjara di Semarang. Kemudian ini menjadi guru atau menjadi itu menulis keberatan bahwa Belanda mau memperingati tahun 100 ketika Belanda ingin memperingati 100 tahun kemerdekaannya, meminta iuran dari rakyat Indonesia, diprotes oleh Ki Hajar Dewantara dengan judul All X in Netherlands was. Aku malu meminta uang. Seandainya kurang Belanda, malu meminta iuran kepada rakyat Indonesia yang bukan rakyatnya. Ini pamitan teman-teman perjuangan, pamitan ke Belanda. Ki Hajar Dewantara atau Raden Maswardi Suryaningrat ketika ditangkap Belanda beserta istrinya, menjadi semula interniran menjadi eksterniran, dibuang ke negeri Belanda. Kemudian ini di sana mengenalkan kesenian Jawa, kebudayaan Jawa di negeri Belanda. Ini Ki Hajar mengenalkan kesenian budaya Jawa, termasuk sebagai guru kerawitan, guru seni tari di negeri Belanda. Orang-orang Indonesia yang sedang belajar menuntut ilmu di negeri Belanda sambil menanamkan jiwa nasionalisme. Ini setelah pulang dari Belanda disambut teman-teman seperjuangan. Ya, ini 1913. Relief Ki Hajar ketika sudah pulang dari Belanda. Ya, kalau tidak salah ya tahun 1923 disambut oleh 19 disambut oleh teman-teman seperjuangan di tanah air. Ini pendirian Taman Wisma. Kemudian ini melatih, mendidik, relief mendidik anak-anak generasi Taman Siswa generasi Indonesia. Taman Siswa tahun 1922 menjadi Taman Anak atau TK. Yang dimulai dari pendidikan pertama Taman Anak di TK. Taman Lare namanya. Taman atau yang dulu disebut dengan nama Taman Lare. Kemudian ini Ki Hajar sering memberikan Tri Pusat Pendidikan pada wali. Menyampaikan ajaran Ki Hajar Dewantara dengan Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan itu harus dilakukan di dalam alam keluarga, dari alam keluarga, kemudian alam
pemuda dan di alam perguruan atau pawiatan. Warga formal dan non formal masyarakat. Istilahnya sekarang adalah pendidikan informal, formal dan non formal. Ketika penetapan Ki Hajar Dewantara sebagai Nah, ini prasasti penetapan Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional. Ini perjuangan beliau. ketika barang-barang rumah tangga Ki Hajar mau disita oleh Belanda. Oh ya, ini menggambarkan Ditentang dan tidak boleh. akan diambil barang-barang milik Ki Hajar oleh Belanda tapi tidak mau. Kongres pertama tahun 1930. Ini relief Kongres pertama Taman Siswa tahun 1930. Ini berdirinya Amboja. Ini Taman Siswa Amboja itu sekitar tahun 30-an. Ini penentangan OO Underwijs Ordonansi, Ya. pendirian sekolah swasta dilarang oleh pemerintah Belanda. Oke, ada ordonansi. Teman-teman seperti Oke, karena ordonansi penentang pelarangan sekolah swasta yang dianggap sekolah liar. Nggih, OO nggih, Pak nggih. Nah, itu ditentang oleh teman-teman. Ditentang oleh Ki Hajar Dewantara dan Teman-teman pejuang yang lain. Ini pendirian pendopo, nggih, pendopo agung Taman Siswa yang nanti 1938. ada gambarnya khusus. Ini perjuangan pendirian Putra. Berikutnya, nggih, ini pejuang negara lewat putra 4 serangkai. IR Soekarno, Muhatta, Kiai Haji Mansur dan Ki Hajar Dewantara atau BPUPKI dan Nggih. PPKI nggih, termasuk anggota. merumuskan teks Undang-Undang 45. Ini harus tahu teks Undang-Undang 45, teks Pancasila dan teks Proklamasi Kemerdekaan. Nggih, termasuk badan perumus teks proklamasi. Nggih. Ini perguruan pada saat itu banyak Taman Siswa, nggih. Sekolah pendidikan apanya Nggih. atapnya Jerami. atap ilalang Nggih, mendirikan sekolah-sekolah. Kemudian ini karena dilarang pemerintah zaman Jepang, ini akhirnya diganti dengan Taman Tani. oke, akhirnya diganti dengan Taman Tani. Setelah merdeka, Ki Hajar Dewantara bersepeda berkeliling kota. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur setelah merdeka, ini keliling kota dengan naik sepeda dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ini Diangkat menjadi menteri yang pertama. ya diangkat menjadi ini momentum yang penting, diangkat menjadi menteri pengajaran yang pertama. Kemudian ini Penyampaian disertasi nggih, penyampaian disertasi doktor nggih. tentang kebudayaan, Tentang kebudayaan nggih di Indonesia dan akhirnya mendapat gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan yang terakhir ini adalah prosesi wafatnya Ki Hajar dan pemakaman di Jayabrata ini di Yogyakarta. Di Pendopo Agung Taman Siswa Ya. dengan upacara kenegaraan. Nggih, Inspektur upacaranya Kolonel Soeharto. nggih. Terus ini wafat pada tanggal 26 tahun 1959. Oh, 59 nggih, 26 April 1959 itu wafat beliau di upacara kenegaraan, pemakaman secara militer oleh negara dan inspekturnya adalah Letnan Kolonel Soeharto. Nggih, sebelum menjadi presiden kedua. Terima kasih. Ini semboyan yang paling utama adalah Tutwuri Handayani. Sebagai pakeliran pewayangan bahwa ini merupakan cita-cita manusia. Nggih, cita-cita manusia dari kecil, dari lahir sampai wafatnya. Terima kasih.